Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 121 soal 3. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 3. Pada gambar-gambar berikut, tentukan pasangan segitiga yang kongruen. Nyatakan kongruensi tersebut dengan simbol ini dan tentukan syarat kongruensi yang mana yang digunakan. Perhatikan bahwa sisi dengan tanda sama berarti panjangnya sama. Oke, ya. Ini gambarnya ada gambar ke-1, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nanti kita sebutkan segitiga-segitiga mana yang kongruen pada setiap gambar. Nah, menggunakan simbol ini. Kemudian syarat kongruensi yang mana yang digunakan itu bisa dilihat di halaman 120. Udah pada baca belum? Kita baca bareng-bareng ya. Ini dia. Di halaman 120 ada kotak yang ada tulisan pentingnya ini ya, itu aturan kekongruenan segitiga. Dua segitiga dinyatakan kongruen jika salah satu syarat berikut dipenuhi. Jadi hanya salah satu saja ya. Di sini ada 3 syaratnya atau 3 kriterianya. Nah, kalau salah satunya saja terpenuhi berarti dua segitiganya kongruen. Nah, syarat yang pertama atau kriteria yang pertama, 3 pasang sisi bersesuaian sama panjang. Masuk kriterianya sisi, sisi, sisi. Kalau dilihat ini segitiga A, B, C dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ini ada tanda sama panjangnya, Dek. Artinya panjang sisi AB ini sama dengan panjang sisi A aksen, B aksen. Nih, tanda sama panjangnya ya. Kemudian panjang sisi BC sama dengan panjang sisi B aksen, C aksen. Ada tanda sama panjangnya juga. Terakhir panjang sisi CA sama dengan panjang sisi C aksen A aksen, ada tanda sama panjangnya juga. Karena ketiga-tiganya ini sudah memenuhi ya, artinya kalau dibandingkan untuk sisi-sisi yang bersesuaiannya sudah sama panjang semua, berarti kedua segitiga ini kongruen menurut kriteria sisi, sisi, sisi. Oke, diingat-ingat. Yang pertama sisi, sisi, sisi. Yang kedua, dua pasang sisi bersesuaian sama dan sudut di antara kedua sisi tersebut besarnya sama. Ini kriterianya sisi, sudut, sisi. Kalau kita perhatikan segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, ini yang diwarnai hanya sisinya, kemudian sudutnya dan sisinya lagi. Sementara sisi AC ini enggak diwarnain karena memang penekanannya di sisi, sudut, sisi. Ini juga sisi, sudut, sisi. Artinya sisi AB ini sama panjangnya dengan sisi A aksen, B aksen. Tuh ada tanda sama panjangnya. Kemudian sudut B sama besarnya dengan sudut B aksen. Ini ada tanda sama besar. Dan terakhir sisi BC sama panjangnya dengan sisi B aksen, C aksen. Ini tanda sama panjangnya. Jadi yang seperti ini memenuhi syarat atau kriteria sisi, sudut, sisi. Dua segitiga ini pasti kongruen. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, dua sudut bersesuaian sama dan sisi di antara kedua sudut tersebut besarnya sama atau kriterianya sudut, sisi, sudut. Lihat lagi segitiga A, B, C dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ini yang diwarnai hanya sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Karena memang itu yang diperhatikan kali ini. Sudut B sama besarnya dengan sudut B aksen. Sisi BC sama panjangnya dengan sisi B aksen, C aksen. Dan sudut C sama besarnya dengan sudut C aksen. Sehingga yang seperti ini juga pasti kongruen dengan kriteria atau syarat sudut, sisi, sudut. Ya, jadi ada 3 macam. Yang pertama tadi sisi, sisi, sisi. Yang kedua sisi, sudut, sisi. Yang ketiga sudut, sisi, sudut. Ini yang akan kita pakai untuk mengerjakan soal 3 di halaman 121 tadi. Ya, kita kembali ke soalnya.
Oke, kita lihat dulu untuk gambar yang pertama di sini. Nah, nanti dua segitiga yang saling kongruen pada gambar pertama ini adalah segitiga ABC yang Kak Sari arsir ini dengan segitiga DBC. Nah, penyebutannya juga harus benar. Kalau nyebutnya dari A ke B ke C, terus kan kembali ke A lagi ya. Gambarnya kan gini, A, B, C ke A lagi. Maka untuk segitiga yang satu lagi juga harus kayak gitu. Mulainya harus dari D. Karena ini kan titik sudut A bersesuaiannya dengan titik sudut D. Jadi D, B, C ya. Kalau menggambarnya kan dari titik D ke B ke C kembali lagi ke D. Jadi kita jawab dulu menggunakan simbol seperti itu. Kayak gini deh untuk gambar yang pertama. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DBC. Paham ya? Tidak boleh dibolak-balik hurufnya, karena ini menurut aturan kekongruenan dua segitiga. Nah, sekarang sudah kita tuliskan nih. Yang lanjutnya kita terapkan syarat kongruensi yang mana yang digunakan. Nah, kalau ini syaratnya yang kita gunakan adalah syarat sisi, sisi, sisi. Kok bisa? Lihat, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DB. Tuh ada tanda sama panjangnya. Berikutnya, panjang sisi AC sama panjangnya dengan sisi DC. Itu ada tanda sama panjangnya. Terus satu lagi yang mana, Kak? Ini, panjang sisi BC milik segitiga yang atas dengan panjang sisi BC milik segitiga yang bawah sama panjangnya. Kok tahu? Kan nggak ada tanda sama panjangnya. Iya, memang nggak ada tanda sama panjangnya, tapi ini berhimpit. Ya, ruas garis yang berhimpit seperti ini, ya pasti panjangnya sama, ya kan? Jadi, ini menurut kriteria sisi, sisi, sisi. Sisi, sisi, sisi. Kita tuliskan seperti ini. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DB, nih ya, AB sama panjang dengan DB. Kemudian panjang sisi AC sama panjang dengan sisi DC. Terakhir, panjang sisi BC pada segitiga ABC ini sama panjangnya dengan panjang sisi BC pada segitiga DBC. Nah, gini. Jadi, ini menurut kriteria sisi, sisi, sisi. Kita tulis aja kriteria sisi, sisi, sisi. Oke, dah selesai. Ini untuk gambar yang pertama. Paham ya, Dek ya? Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini ada dua segitiga yang berhimpit. Kalau dipisahkan ya ini segitiga yang atas, ini segitiga yang bawah. Dan mereka itu kongruen. Kongruen itu boleh dikatakan kembar tadi ya, identik, sama dan sebangun, ya. Nah, sekarang untuk gambar yang kedua. Kita lihat dulu. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, di sini coba lihat. Ini segitiga yang pertama, Kak Sari arsir, dan di sini segitiga yang kedua. Nah, aku kasih tanda silang-silang kayak gini ya. Segitiganya penyebutannya gimana ini Kak Sari? Penyebutannya kayak gini, Dek. Segitiga AOC kongruen dengan segitiga BOD. Kuulang, ini kan bikinnya A ke O ke C kembali lagi ke A. Nah, itu yang sama kayak gini, B ke O ke D kembali lagi ke B. Jadi kita tulis dulu ya, yang kongruen adalah segitiga AOC dengan segitiga BOD. Ini segitiga AOC kongruen dengan segitiga BOD. Dah, ini udah menjawab satu pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, syarat kongruensi apa yang kita gunakan atau kriteria apa yang kita gunakan? Kalau ini kriterianya adalah sisi, sudut, sisi. Kok bisa, Kak? Bisa-bisa. Lihat ya. Sisi AO ini sama panjang dengan sisi BO karena ada tanda sama panjangnya. Kelihatan kan di buku kalian ini ada tanda seret
seret warna biru. Berarti AO dengan BO ini sama panjangnya. Kemudian sudut O pada segitiga AOC ini sama besar dengan sudut O pada segitiga BOD. Lah, kok bisa, Kak? Karena ini adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Kalian pasti masih ingat ya, bahwa sudut yang saling bertolak belakang besarnya pasti sama. Nah, yang terakhir, sisi CO ini sama panjangnya dengan sisi DO karena ada tanda sama panjangnya. Nih ya, seret-seret, seret-seret. Oke, berarti jelas gambar yang kedua ini memenuhi syarat atau kriteria sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Tinggal kita tulis aja. Yang kita tulis yang pertama, AO sama dengan BO. AO sama dengan BO, ini artinya sama panjangnya ya. Kemudian yang kedua, sudut AOC sama besar dengan sudut BOD. Sudut AOC sama besar dengan sudut BOD. Kalau mau dikasih tambahan keterangan boleh ya. Sudut bertolak belakang. Nah, gitu. Jadi biar lebih jelas. Yang terakhir, sisi lagi. Sisi CO sama dengan sisi DO. Panjangnya sama, karena ada tanda sama panjangnya. CO sama dengan DO. Berarti sudah. Dan ini memenuhi syarat atau kriteria apa tadi? Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Oke, dah. Itu untuk gambar yang nomor 2. Beres ya. 1 sudah, 2 sudah. Sekarang tinggal gambar terakhir, yaitu gambar ketiga. Gambar ketiga, ini ada keterangannya dulu. AB sejajar CD. Jadi garis 2 miring seperti ini artinya sejajar. Nah, garis AB itu yang ini, garis CD itu yang di sini. Kemudian yang diketahui lagi, ini panjangnya AB sama dengan panjangnya DC. Jadi penyebutannya dari A ke B, dari D ke C ya. Nah, panjang AB sama panjangnya dengan DC. Nih, karena ada tandanya. Nah, kemudian mana lagi yang membuat dua segitiga ini kongruen? Coba kita lihat. Oh iya, pertama kita tentukan dulu segitiganya yang kongruen. Penamaannya gimana? Penamaannya gini aja nih, Dek. ABO kongruen dengan segitiga DOC. Aku tandain ya. Yang ABO ini aku arsir. Yang DOC ini aku bikin kayak kribo gini ya. Nah, ya, segitiganya ABO dengan DOC. Kita tulis dulu biar nggak hilang di kepala. Kadang-kadang gitu kalau nggak buru-buru ditulis ya. Segitiga apa tadi? ABO kongruen dengan segitiga DOC. Nah, penulisannya harus tepat loh ya. Segitiga DOC. Dah, segitiga ABO kongruen dengan segitiga DOC. Oke, sekarang syaratnya atau kriterianya. Lihat, yang jelas ini ada satu sisi yang sudah sama panjang nih, sisi AB dan sisi DC. Kita tulis dulu ya. AB sama dengan DC, karena ada tanda sama panjangnya kan? Ini tanda sama panjangnya. Nah, kemudian apa lagi nih? Oh iya, ini deh. Tadi kan dikasih tahu bahwa AB itu sejajar dengan CD. Ini kan AB sejajar dengan CD. Nah, ini coba kalau Kak Sari panjangin ya. Nah, ruas garis AB-nya ini ku panjangin, yang ini juga. Nanti dihapus lagi bisa kok. Terus, kalau kamu lihat sudut yang sebelah sini nih, dengan sudut yang sebelah sini nih, ini besarnya pasti sama. Kok bisa? Iya, karena ini adalah sudut dalam berseberangan. Gimana tuh Kak ceritanya? Ceritanya gini, sudut yang A ini dibuat dari pergerakan ke kiri ke bawah. Gimana Dek? Ke kiri ke bawah. Dimana sudut yang D pergerakannya justru sebaliknya, yaitu ke bawah ke kiri. Tuh,
ke bawah ke kiri. Kalau ini tadi kiri bawah, ini bawah kiri. Dan garis yang membentuknya itu yang pertama ini adalah dua garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis, yaitu garis AD, katakanlah gitu. Nih kalau Kak Sari panjangin, nanti ini dihapus bisa ya, makanya Kak Sari bikinnya tipis. Memang kalau posisinya seperti ini adalah sudut dalam berseberangan, dan sudut dalam berseberangan itu besarnya pasti sama. Jadi dapat disimpulkan besar sudut A ini sama dengan besar sudut D. Oke, terus satu lagi, lihat sudut B yang di sini dengan sudut C. Ini juga sudut dalam berseberangan. Nah, coba lihat proses pembuatan untuk sudut B dulu. Ke kanan, ke bawah. Ke kanan, ke bawah. Nah, sekarang yang C kebalikannya. Ke bawah, ke kanan. Ke bawah, ke kanan. Berarti jelas ini adalah sudut dalam berseberangan. Dan sudut dalam berseberangan besarnya selalu sama. Jadi, gambar nomor 3 ini memenuhi syarat kongruensi atau kriteria apa? Sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Yes, ketemu. Tinggal kita tuliskan kayak gini. Ya. Sudut A sama dengan sudut yang apa tadi? Nih, D. Terus satu lagi sudut B, ini Kak Sari kasih tandanya dua lengkungan ya. Biar ku perjelas nih, dua lengkung. Sudut B sama besarnya dengan sudut C. Tadi sudut A sama besarnya dengan sudut D. Satu lagi sudut B sama besarnya dengan sudut C. Kita tulis sudut B sama dengan sudut C. Dah, berarti ini kriterianya apa? Kriterianya sudut, sisi, sudut ya. Sudut, sisi, sudut. Oke. Nah, kalau ditanya sama gurumu ini sudut A sama sudut D kok bisa sama? Boleh kamu kasih tambahan keterangan ya. Ini namanya sudut dalam berseberangan. Nah, yang ini juga sudut dalam berseberangan. Oke, kalau yang ini sih AB sama dengan DC jelas ya, karena ada tanda sama panjangnya di buku. Oke, berarti gimana? Sudah selesai soal 3. Alhamdulillah. Nih, soal 1 atau gambar 1 beres, gambar 2 beres, gambar 3 pun beres. Dan semoga setelah beres ini pun disertai dengan pemahaman kalian meningkat. Jadi yang Kak Sari harapkan kalau kalian ngelihat videonya Kak Sari itu selain bisa menyelesaikan soal-soal ini juga bisa paham. Nah, kalau paham nanti kalau ketemu soal-soal setipe kayak gini di ujian, kamu bisa mengerjakannya dengan baik gitu deh ya. Jadi harus bisa dan sekaligus paham. Nah, untuk paham boleh tanya ke Kak Sari ya, mana yang belum dipahami. Misalnya, Kak Sari aku bingungnya tuh di menit kesekian nih, itu gimana sih? Nah, boleh tanya di kolom komentar, nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya soal-soal yang sumbernya dari luar buku ini ya, misal dari LKS atau dari PR yang dikasih guru kalian, itu di dalam grup aja. Cara gabung ke grupnya ini nih dek, chat ke 081 456 10 9 8 7 0. Nah, Kak Sari tunggu ya di grup itu. Silahkan. Sekarang Kak Sari mau pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.